Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum lanjut Ibu mau absen dulu ya. Sekarang siapa yang nggak hadir? Randy, Bu. Randy kemana? Randy sakit. Sakit apa dia? Ada yang tahu nggak? Katanya cacar, Bu. Oh cacar, udah di Lombok belum? Belum. Nanti Lombok sama kalian ya. Iya. Terus siapa lagi? Oktavian izin. Oktavian izin. Dia kemana, izin kemana? Ke Tangerang, Bu. Tangerang. Terus? Udah, Bu. Udah, berarti ini sisanya di rumah ya? Iya. Ya, baik. Nah, duduknya dirapikan terlebih dahulu. Lalu siapkan alat tulis dan buku paketnya keluarkan. Iya, Bu. Dan terus buka halaman 75. Sudah? Udah, Bu. Sekarang Ibu akan membahas mengenai perkembangan Islam masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Perkembangan Islam Baik. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu apa dan siapa saja? Aku tahu, Bu. Coba sebutkan. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Terus, Yang kedua, Umar bin Khattab. terus yang lainnya yang bisa jawab kalau tidak? Utsman. Utsman. Terus, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. nah teman-teman, betul semua. Mereka itu adalah para pemimpin yang menggantikan posisi Rasulullah SAW setelah dia wafat atau meninggal dunia. Nah, dan coba dibaca dulu buku paketnya. Di situ ada penjelasan mengenai perkembangan Islam masa kepemimpinan dari beliau. Nah, Ibu akan menjelaskan atau difokuskan untuk hari ini yaitu masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Coba yang masih berdiri duduk dulu ya. Perhatikan ke depan dulu. Mengenai sejarah, maka kita akan membahas kepada peristiwa-peristiwa yang lampau atau peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Sama seperti hal ini, maka Ibu akan menjelaskan peristiwa yang telah terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai Abu Bakar. Nah, Abu Bakar nama aslinya yaitu Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar. Nah, beliau itu yaitu sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Kelahiran Abu Bakar itu lahir setelah 2 tahun setelah tahun gajah. Nah, beliau adalah orang yang tidak sembarangan. Beliau memiliki intelektual yang baik, pemahaman tentang sejarah dan mengenai akhlak mulia yang baik, dan dia selalu mendekati janji. Nah, lalu ketika masa pemimpinan Abu Bakar, apakah semuanya langsung setuju? Nah, ceritanya seperti ini. Jadi dulu itu ketika Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan itu kosong. Nah, jadi penduduk Muslim di sana itu merasa kebingungan. Apakah ada sosok yang bisa menggantikan Rasulullah gitu kan? Karena yang kita ketahui kan Rasulullah itu adalah suri tauladan yang sangat baik gitu. Nah, maka dari itu umat Muslim pada masa itu sangat dilanda kebingungan, ketakutan dan hal lain sebagainya karena banyak sekali konflik-konflik yang terjadi gitu. Ketika pemilihan Abu Bakar dipilih tidak secara langsung dipilih gitu. Ada perjalanannya. Nah, pada waktu itu terjadilah pertemuan di Sakifah. Nama tempatnya itu Sakifah Bani Saidah. Nah, di sini kaum Ansor berkumpul untuk mendiskusikan siapakah pemimpin
Enggak. Oke. Nah, jadi Abu Bakar itu dipilihnya secara musyawarah, ya, secara musyawarah. Nih, Abu Bakar musyawarah. Nah, selanjutnya ini biografi sudah, pemilihannya sudah. Sekarang strategi yang dilakukan Abu Bakar, substansi dan strateginya seperti apa gitu. Nah, substansi dan strategi Abu Bakar itu yaitu meneruskan strategi kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada banyak perbedaan gitu. Nah, yang pertama itu yaitu perang Riddah. Perang Riddah. Atau bisa diartikan yaitu perang melawan kemurtadan. Seperti yang telah Ibu jelaskan, setelah Rasulullah SAW meninggal, kaum muslim di sana itu mengalami kebingungan dan merasa siapa sih yang cocok gitu. Nah, lalu banyak juga kaum muslim yang murtad gitu. Ada pula yang tidak murtad, tetapi dia menyatakan bahwa zakat itu tidak wajib karena Rasulullahnya pun sudah meninggal, maka zakat itu tidak wajib. Jadi ada doktrin-doktrin yang aneh gitu, yang sesat. Nah, sehingga Abu Bakar itu melakukan perang Riddah, yang pada saat itu perang tersebut dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, perang tersebut karena bertujuan untuk menghilangkan orang-orang yang memiliki doktrin atau orang-orang yang murtad gitu. Nah, pada saat perang Riddah tersebut banyak memakan korban, salah satunya yaitu para penghafal Quran itu berguguran gitu. Nah, hal itu mengkhawatirkan sehingga Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar untuk melakukan kodifikasi Al-Quran. Nah, jadi yang kedua itu kodifikasi Al-Quran. Umar bin Khattab mengatakan bahwa banyak sekali para penghafal Al-Quran yang gugur, sehingga dia mengusulkan kepada Abu Bakar dan Abu Bakar pun menyetujuinya. Khalifah Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk menjadi penanggung jawab atau pemimpin kodifikasi Al-Quran ini. Karena Zaid bin Sabit itu merupakan orang yang sangat pintar gitu. Seperti itu. Jadi dari perang Riddah dan kodifikasi Al-Quran ini sangat ada kaitannya. Nah, yang selanjutnya yaitu perluasan wilayah. Nah, perluasan wilayah tersebut adalah cita-cita dari Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, Abu Bakar menunjuk 4 orang untuk menjadi penanggung jawabnya dan memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama, Abu Ubaidillah dikirimkan ke Hims atau Umah. Ada Abu Ubaidillah, ada Yazid bin Abu Sufyan dikirimkan ke Damaskus, ada Syurahbil ibnu Hasanah dikirimkan ke Yordania, dan ada Ammar bin Asad dikirimkan ke Palestina. Itu adalah 4 orang yang ditugaskan. Namun Abu Bakar menyiapkan 1 orang lagi untuk menjadi cadangan atau ya cadangan ditakutkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu Abu Bakar mengutus Ikrimah ibnu Abu Jahal. Nah, itu adalah strategi dari Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, seperti itu. Ibu tegaskan kembali, strategi dari Abu Bakar As-Siddiq itu ada 2, yaitu ada 3. Yang pertama adalah perang Riddah, yang kedua kodifikasi Al-Quran, dan yang ketiga perluasan wilayah. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Oke, Bu lanjutkan ya. Nah, coba teman-teman buka halaman selanjutnya. Nah, di sana ada Khalifah Umar bin Khattab. Baik, kita mengenal dulu sekilas mengenai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama asli yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, Umar ini lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Jadi Umar ini lebih muda dari
berbeda dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab ini ditunjuk atau diangkat itu tidak secara musyawarah. Nah, jadi pada saat itu Abu Bakar sedang sakit gitu, sakit yang memang sangat keras, sehingga Abu Bakar berbicara kepada sahabatnya gitu, wahai sahabat, saya ini sakit sudah hampir mendekati ajal, maka saya menyuruh kalian untuk memilih siapakah yang akan menjadi penerus atau pengganti saya sebelum saya mati atau meninggal, karena agar terhindar terjadinya perdebatan atau perselisihan seperti itu. Nah, para sahabat bermusyawarah gitu untuk menentukan siapa sih yang cocok jadi penerus atau pemimpin gitu, tetapi mereka tidak ada yang mau, tidak ada yang sanggup gitu. Hingga akhirnya Abu Bakar memanggil Utsman dan mendiktekan wasiat. Abu Bakar mendiktekan wasiat kepada Utsman bin Affan. Dia mengatakan bahwa tunjuklah Umar bin Khattab. Intinya seperti itu, tunjuklah Umar bin Khattab untuk meneruskan kepemimpinan saya. Nah, seperti itu. Jadi itulah wasiat yang disampaikan Abu Bakar kepada para sahabat, sehingga para sahabat pun mengatakan iya dan saya siap untuk taat melakukan wasiat tersebut. Nah, jadi pemilihan Umar bin Khattab itu secara tunjuk itu, tidak secara musyawarah. Jadi terjadinya wilayatul ahdi. Ya. Jadi berbeda ya dengan Abu Bakar. Nah, selanjutnya strategi dakwah Umar bin Khattab. Nah, strategi dakwah Umar bin Khattab itu dia melakukan pengembangan dan perubahan-perubahan untuk merealisasikan gitu apa yang harus dibutuhkan umat Islam tersebut gitu. Yang pertama, Umar bin Khattab melakukan mengatur administrasi. Ini udah habis. Ya udah, lihat aja di buku ya, sebelumnya udah habis. Nanti Ibu jelaskan. Ya, Bu. Mengatur administrasi negara. Kan pada saat itu bisa dikatakan untuk administrasi kenegaraan itu belum tersusun sangat rapi, belum tertib administrasi, sehingga Umar bin Khattab itu mengadakan aturan untuk administrasi negara. Salah satunya Umar mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi. Dia jadi memecah-mecah gitu, memisahkan menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Nah, seperti itu. Jadi ditertibkan per wilayah agar tertib gitu. Untuk yang kedua yaitu mengeluarkan undang-undang. Karena administrasi pun belum ada, jadi undang-undang pun belum ada gitu pada masa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab mengeluarkan undang-undang, yaitu undang-undangnya kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan dalam pasar. Memangnya pada saat itu perdagangan itu adalah hal yang paling besar gitu, hal yang paling mempengaruhi suatu negara gitu. Jadi Umar mengeluarkan undang-undang mengenai ketertiban pasar, mengatur kebersihan jalan pasar, dan ukuran dalam jual beli pasar, sehingga agar tertib dan terkendali seperti itu. Nah, selanjutnya Umar setelah melakukan administrasi negara, mengeluarkan undang-undang, dia juga membentuk departemen. Nah, jadi jangankan departemennya, administrasi pun kan belum ada, undang-undang pun belum ada, sehingga Umar membentuk departemen, yaitu adanya kepolisian untuk menertibkan masyarakat dan kenegaraan di sana, adanya sistem pembayaran gaji dan pajak, lalu mendirikan Baitul Mal, lalu ditetapkannya mata uang dan ditetapkannya tahun Hijriah, dihitung dari hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Jadi Umar memiliki 3 strategi, yaitu administrasi negara, mengeluarkan undang-undang, dan membentuk departemen. Nah, mungkin sampai di situ penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Ya sudah, jelas tidak. Serius gak ada yang nanya? Apa? Ya. Udah jelas semua? Udah jelas, Bu. Udah, Bu. Baik, kalau seperti itu Ibu minta membentuk 2 kelompok ya. Ya, Bu. Coba dibentuk 2 kelompok. Sok dibentuk ya. Ya, Bu. Dibentuknya sama kalian aja. Ya. Tugasnya yaitu dengerin baik-baik. Tugasnya yaitu kalian jelaskan perbedaan dari pemilihan pengangkatan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Itu ya tugasnya. Minggu depan kalian presentasikan ke depan. Oke? Iya, Bu. Dan baca-baca lagi materi yang sudah Ibu jelaskan. Soalnya nanti minggu depan Ibu akan adakan evaluasi. Baik? Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Serius gak ada yang nanya?
ya. Ya, Wah, kelas 10 ini pinter-pinter ya semuanya, masya Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah, jika seperti itu dan waktu pun sudah menunjukkan pukul 12 waktunya istirahat salat zuhur. Jadi ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.